You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih karena Tuhan boleh mengumpulkan kami. Baik kami yang hadir secara fisik di gedung gereja, maupun kami dari berbagai tempat yang dekat dan jauh. Hanya karena anugerah-Mu lah Tuhan, kami bersama-sama boleh bersekutu malam hari ini. Kami telah memuji nama-Mu ya Tuhan, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Firman-Mu adalah firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian setiap kami yang datang malam hari ini beribadah. Puaskan kami dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan tolong kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan malam hari ini. Dan saya juga bersyukur untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk Pak Gembala, Ibu Gembala, dan juga rekan-rekan pemuda, dan juga tentunya seluruh majelis. Kesempatan indah walaupun terpisah secara jarak, tetapi Tuhan berikan kesempatan kita bisa sama-sama berzumpa ya, karena lewat Zoom yang ada kita bisa sama-sama boleh sharing firman Tuhan, dan tentunya nanti ada kesempatan kita boleh tanya jawab. Jadi saya juga berharap mendapat respon, atau mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi bersama. Saya akan coba share screen, dan saya menyiapkan satu materi buat kita malam hari ini untuk kita pikirkan bersama-sama. Dan ini topik yang saya katakan ya menarik ya, karena tidak ada habisnya kita bicara tentang waktu ini ya. Kita akan bicara malam hari ini tentang time management, dan kita akan melihat apa yang Alkitab sampaikan, prinsip-prinsip yang penting bagi kita. Dan tentunya nanti saya juga rindu kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, khususnya sebagai orang-orang muda ya. Jadi saya pikir ini topik yang relevan untuk kita bahas bersama-sama. Nah, jadi saya memulai dengan mengajak kita malam hari ini melihat satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagian ini bagi kita. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Penekanan dalam ayat ini yang saya ingin kita perhatikan adalah di dalam kata waktu ya, sesuai dengan topik bahasan kita malam hari ini. Tetapi kalau kita melihat konteks dari ayat ini, Efesus pasal 5 ini ada di dalam sebuah perikop Alkitab dengan judul, kalau kita lihat judulnya, hidup sebagai anak-anak terang. Sehingga ketika Paulus mengatakan karena itu, karena apa? Tentunya karena kamu yang sudah percaya pada Kristus
yang sudah terima Yesus dalam hidupnya, kamu adalah anak-anak terang. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Dan ketika bicara memperhatikan dengan seksama bagaimana hidup, Paulus mengkaitkan dengan penggunaan waktu. Wah, ini jadi menarik. Anak terang harus bisa menggunakan waktunya, bukan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Wah, ini kalau kita coba pikir-pikir, kadang-kadang orang mikirnya kalau dia anak Tuhan, oh, cuman terkait dengan hidup kudus. Ya, tentu itu benar. Hidup sebagai terang, tidak nyontek kalau dia siswa di sekolah, bagaimana dia hidup dengan baik, hormat sama orang tua, bisa jadi anak yang jadi teladan. Tapi sadarkah kita, hidup sebagai anak terang juga terkait dengan penggunaan waktu. Hidup kita orang-orang percaya itu juga terkait dengan bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada. Jadi ada orang luar biasa, mungkin studinya bagus. Wah, anak Tuhan luar biasa, studinya bagus. Lalu kemudian mungkin dalam hal-hal yang lain, dia juga terlihat bisa melakukan tanggung jawab yang lain dengan baik, ya. Tetapi ketika bicara waktu, wah, bisa gagal di situ. Jadi ada orang yang hebat, kelihatannya prestasi studinya bagus, anak Tuhan, pelayanan, tetapi dia STH, dijuluki. Saya dulu punya teman begitu, ya. Dia sejak SMA kami juluki STH. Apa itu? Selalu terlambat hadir. Jadi kalau kita bicara hidup Kristiani, ini bukan hanya berkaitan dengan kerohanian belaka, hidup yang berintegritas, tetapi juga dalam hal mempergunakan waktu. Nah, jadi mari kita coba pikirkan, kenapa sih waktu ini begitu penting? Waktu adalah aset paling berharga dalam hidup manusia. Memang kalau kita pikir-pikir ini dibandingkan dengan yang lain, ada pepatah yang mengatakan atau kalimat-kalimat bijaksana bilangnya begini, uang bisa dikejar, prestasi bisa diburu, jabatan bisa diraih, namun waktu tidak demikian. Waktu terus berputar, dan jika kita tidak memanfaatkannya dengan baik, tahu-tahu kita akan kaget gitu, ya. Ternyata waktu kita sudah habis. Karena itu dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama, pengkhotbah mengingatkan, dan perhatikan, dia justru mengingatkan kepada orang muda. Wah, orang muda yang rasanya waktunya masih panjang, waktunya masih lama hidupnya. Sehingga pengkhotbah ingatkan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari malang, di dalamnya kamu katakan tidak ada sukacita. Itulah masa menjadi tua. Jadi kalau kita perhatikan, ini jadi menarik untuk kita sama-sama menyikapi waktu ini dengan baik. Nah, mari kita lihat bagaimana Alkitab bicara tentang waktu. Nah, menarik sekali di dalam Alkitab, minimal ada 3 kata. Ada 3 kata yang digunakan untuk menyatakan waktu. Ya, atau memang paling tidak seringkali diterjemahkan waktu. Yang pertama adalah kronos. Kronos itu adalah waktu secara umum. Ya, waktu secara umum, dari kata kronos inilah kita dapat istilah kronologi. Jadi misalnya ya, kronologi dari saya lahir sampai saya mati, nah itu sebuah kronologi, ya. Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Nah, sampai hari ini yaitu itu kronologi, ya, waktu secara umum. Sekarang tahun 2021. Jadi kronos, waktu hidup kita secara umum. Nah, ada istilah kedua
yaitu yang disebut dengan kairos. Nah, sebenarnya kairos lebih tepat diterjemahkan kesempatan. Karena kalau bicara kairos, ini bicara tentang waktu secara khusus. Kesempatan itu sesuatu yang tidak terulang. Ya, nanti kita coba lihat sama-sama ya, bahwa ini kita bicara tentang kairos. Kairos itu waktu yang tidak terulang, waktu yang spesifik, yang khusus. Dan satu lagi adalah aion. Aion ini artinya kekekalan. Jadi di dalam Alkitab, waktu yang kekal, aion, waktu yang umum, kronos, waktu yang khusus, kairos. Nah, itu kira-kira bisa digambarkan seperti ini. Ya, coba teman-teman lihat semua. Ya, aion itu waktu yang kekal. Nah, lalu ini kronosnya. Ya, mulai di satu titik, terus bergerak maju. Kan waktu itu terus sedang maju ya. Dan di mana kairos? Nah, ini kairos. Kairos. Nah, itu kairos-kairosnya. Dari waktu lahir sampai mati, yaitu namanya kronos. Kronologi. Nah, menarik sekali. Ini kan bahasa Yunani yang menggambarkan tentang waktu. Jadi contohnya begini. Indonesia merdeka 1945. Sampai sekarang, 2021, dari 45 sampai 2021 itu namanya kronos. Nah, tapi kan kita kalau belajar di sekolah, masih ingat teman-teman? Kalau belajar di sekolah ada yang namanya kairos. Yang mana itu? Misalnya ditanya, tahun berapa G30 SPKI? Nah, 1965. Itu waktu secara khusus. Tidak terulang. Ya, kalau misalnya yang terjadi 1965, 30 September, terjadi lagi besoknya tanggal 31, terjadi lagi besoknya tanggal 1. Kalau sesuatu yang terjadi terus-menerus, itu jadi kronos. Jadi makanya kan kita biasanya tidak hafal seluruh hari dalam kemerdekaan Indonesia. Kita hafalnya tuh kairos-kairosnya. Kapan reformasi? 1998. Nah, itu kairos. Jadi, waktu yang tidak terulang, karena itu lebih tepat diterjemahkan kesempatan. Kalau teman-teman bangun pagi, misalnya bangun pagi, sikat gigi, mandi, sarapan, pergi berangkat ke kampus atau mungkin kerja. Besoknya bangun, sikat gigi, mandi, sarapan, berangkat. Besoknya lagi bangun, sikat gigi, mandi, sarapan, berangkat. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus, itu namanya kronos. Tapi misalnya ini bangun, pagi, sikat gigi, sikat giginya ketelen. Nah, itu kairos. Maksudnya gini, sesuatu yang terjadi tidak terulang. Kalau besok kamu telan sikat gigi lagi, lusa kamu telan sikat gigi lagi, itu lama-lama jadi kronos. Nah, ini untuk membedakan saja bahwa yang namanya kairos itu sesuatu yang kesempatan dan tidak terulang. Nah, apa yang menarik untuk kita perhatikan ketika tadi kita baca ayat Efesus pasal 5, kata waktu di situ itu di dalam terjemahan Alkitab bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, pergunakanlah waktu yang ada, itu dipakai kata aslinya bukan kronos, tapi kairos. Jadi makanya lebih tepat ayat ini diterjemahkan, dan pergunakanlah kesempatan yang ada. Makanya Alkitab berbahasa Inggris yang disebut NIV, New International Version, menerjemahkannya making the most of every opportunity. Ayo rebut
setiap kesempatan yang ada. Nah, teman-teman sekalian, orang Yunani itu banyak dewanya. Dan dewa-dewa itu mereka buat dalam gambaran-gambaran yang kira-kira bisa mengingatkan mereka terhadap apa yang disimbolkan oleh dewa itu. Dewa-dewi ya. Makanya kalau kita lihat orang Yunani banyak banget. Cinta ada dewinya. Lalu kemudian nanti alam, api, hujan, badai, semua ada dewa-dewinya. Nah, menarik sekali, orang Yunani menggambarkan dewa Kairos. Jadi Kairos juga dibikin dewanya ya. Dewa kesempatan. Teman-teman nanti googling gampang tuh. Begitu kalian googling Kairos, muncul tuh. Dewa Kairos digambarkan adalah seorang laki-laki. Karena dewa ya. Dan dia jalannya cepat sekali. Kenapa cepat sekali? Karena di kakinya ada sayap. Nah, ini mau menggambarkan, jadi orang-orang Yunani ngajarin anaknya, dia bilang, lihat tuh, Dewa Kairos. Kalau dia jalan cepat sekali. Sehingga, kalau kita mau ngejar dia, hampir pasti ketinggalan. Karena di kakinya ada sayap. Menariknya, kalaupun mungkin kita bisa kejar dia, kan kalau kita kejar berarti kita di belakang dia ya. Kalau sudah dekat sama Dewa Kairos terus kita mau tarik rambutnya supaya bisa menangkap dia. Nah ini, mohon maaf ya, Dewa Kairos itu digambarkan sebagai laki-laki yang botak. Dan uniknya teman-teman, botaknya itu cuma di belakang. Cuma di belakang botaknya, di depan ada jambulnya. Jadi nanti kalian googling, lihat Dewa Kairos, kalian akan mungkin kalau lihat, wah kayak Sri Mulat gitu ya. Belakangnya pelontos, depannya ada rambutnya. Apa yang orang Yunani mau ajarin ke anak mereka? Mereka ingin mengajarkan bahwa kesempatan itu sulit dikejar. Kalaupun kamu bisa mengejarnya, karena di kakinya ada sayap jadi jalannya cepat sekali. Kalaupun kamu bisa mengejarnya dari belakang, kamu tarik seperti itu, botak dia. Nggak bisa. Jadi satu-satunya cara merebut kesempatan, tunggu dia lewat dari depan. Jadi kita tarik jambulnya. Wah, ini menarik sekali ya. Ini hikmat dunia ya. Orang Yunani mengajarkan anaknya tentang Dewa Kairos. Bahwa kalau kesempatan udah lewat, waduh, udah sulit terulang. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita nggak sadar, kita itu punya konsep waktu, konsep hidup itu bisa jadi cuma kronos. Nah, ini yang sedih sebenarnya ya. Tentu, hidup kita juga seluruhnya adalah kronos yang Tuhan kasih sama kita. Tetapi orang yang bijaksana, orang yang memperhatikan setiap kairos yang Tuhan berikan kepada dia. Oke, abang kasih contoh begini. Kalau kamu punya konsep berpikirnya kronos, itu kira-kira begini aplikasinya ya. Nggak usah datang kebaktian pemuda malam hari ini. Kenapa? Minggu depan ada lagi kok. Terus minggu depan, aduh males nih pas ada sinetron bagus, Ikatan Cinta. Udahlah, nontonnya hari ini. Nanti minggu depan kan ada lagi. Kalau kita begitu cara pikirnya, kalau nggak sekolah hari ini, besok juga sekolah ada lagi. Kalau nggak kuliah hari ini, ya nggak apa-apa kan besok ada kuliah lagi. Nah, orang yang berpikir seperti itu, orang yang gaya berpikirnya kronos. Kalau enggak, kan minggu depan masih ada. Kan besok masih ada. Kan lusa masih ada. Sementara kita sebenarnya nggak pernah tahu kan. Kita punya hidup sampai kapan. Siapa tahu ini kebaktian terakhirmu. Wah, maaf ya. Abang cuma mau memberikan contoh bahwa mari memandang hidup bukan sekadar kronos. Kalau kamu cuma lihat nggak hari ini, besok masih ada, itu cara pandangmu masih kronos. Tetapi orang yang bijaksana,
Orang yang bisa melihat setiap waktu adalah kesempatan. Jadi cara lihatnya bagaimana? Hari ini, Kronos terjadi, tetapi bisa ikut kebaktian ini Kairos. Karena kebaktian minggu ini beda sama minggu depan. Kalaupun minggu depan masih ada, tapi beda. Hari ini beda dengan minggu depan. Jadi ketika saya berhidup dengan konsep Kairos, saya akan berjuang memaksimalkan waktu yang ada untuk melakukan apa yang saya tahu Tuhan kehendaki. Hari ini mesti sekolah. Ya udah, jangan besok masih ada sekolah, hari ini udahlah main game dulu. Besok juga masih bisa ke kantor, masih bisa kerja. Udah hari ini santai dulu. Orang yang mengerti waktu dalam arti Kairos, melihat setiap hari adalah kesempatan, dan mungkin ini kesempatan terakhir yang Tuhan kasih. Jadi kita bertanggung jawab, kita juga belajar memberi yang terbaik. Belajarlah melihat hari bukan sebagai, atau waktu bukan sebagai pengulangan, tetapi sebagai sesuatu yang tidak terulang. Itu membuat kamu beda memandang dan menyikapi banyak hal. Makanya abang senang dengan lagu itu ya. Terima kasih Tuhan. Wah, di bagian akhir lagu itu bagi saya menarik ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Lalu di bagian akhir lagu itu, kesadaran sang penulis lagu bagi saya menarik. Dia mengatakan, sebab hari ini apa? Hari ini bukan cuma pengulangan hari kemarin. No. Hari ini Tuhan yang adakan. Syukur bagimu. Orang yang bisa melihat setiap hari, kamu bisa bangun, praise the Lord, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan yang adakan bagi saya. Tuhan kasih saya kesempatan hidup sehari lagi. Mungkin kita harus seirama ya dengan lagu menghitung hari. Di Alkitab sebenarnya nggak banyak tentang ulang tahun. Yang ada tuh ulang hari. Tetapi ketika hari itu terulang, pemazmur berkata, berikanlah kami hati yang bijaksana. Supaya setiap hari itu, saya bisa lihat ini bukan pengulangan belaka. Nah, saya harap konsep Alkitabnya ini jelas buat kita ya. Abang harap cara berpikir kita bukan menjadi orang yang melihat hidup sebagai sebuah pengulangan belaka Kronos, tetapi sebagai Kairos dan kesempatan yang kita harus maksimalkan. Jadi kalau orang bilang, ini kan filosofi dunia, betulkah time is money? Saya pikir kita mesti bergumul lebih dalam apakah memang time is money ya. Nah, coba kita hitung-hitungan ini ya. Ada yang coba bikin hitung-hitungan kasar, mencoba memberikan kesadaran apa sih waktu itu ya. Coba teman-teman bayangkan, ini mungkin ada yang sudah lewat umurnya, ada yang belum bahkan ya. Tapi coba abang kasih clue-nya begini. Coba bayangkan teman-teman berusia 24 tahun. Jadi bayangkan pada waktu kamu ulang tahun 24 tahun. Jadi kalau masih SMP, SMA, bayangkan nanti ya. Masih kuliah tingkat-tingkat awal belum 24 kan. Nanti lulus kuliah tuh. Yang sudah kerja, nah coba lihat. Bayangkan waktu kamu usia 24. Sadarkah teman-teman, pada waktu usia 24 tahun, kalau kita hitung-hitungan waktu, kalau satu hari kamu tidur 8 jam, berarti pada usia 24 tahun kamu sudah tidur 8 tahun. 8 tahun kurang 24 kurang 8 tahun, berarti meleknya cuma 16 tahun ya. Lalu, kalau selama umur 24 tahun, setiap hari kamu makan 1 jam, maka mencapai umur 24 tahun kamu sudah makan 1 tahun. Tadi 16 kurang 1, tinggal 15. Mandi 1 jam, 1 tahun, kurang lagi. Nonton 2 jam, itu jadi 2 tahun.
Sisiran setengah jam, itu setengah tahun. Teman-teman, gimana kita melihat waktu ini ya? Kadang-kadang saya pikir waktu saya sudah sampai di usia 24. Saya mah udah lewat ya, udah lewat. Tapi waktu sampai di usia 24, hitung-hitungan ini membawa kesadaran buat kita. Kita ngapain aja sih? Kalau tidur 8 jam, sama dengan 8 tahun. Usia 24 kurang 8 tahun, 16 tahun. Hah? Berarti saya meleknya cuma 16 tahun. Belum nonton. Belum yang suka main game ya. Mungkin kamu bilang, wah ini terlalu kasar hitungannya. Saya kan nggak, masa dari umur 0 sudah nonton TV. Oke lah, kita anggap aja rata-rata. Ini memberi kesadaran buat kita betapa singkatnya waktu. Karena itu saya nggak setuju kalau dibilang time is money. Time is not money. Time is life. Kenapa? Alkitab tadi sudah bilang, perhatikan hidupmu. Alkitab waktu bicara perhatikan hidupmu di ayat Efesus 5, bukan perhatikan berapa banyak gelarmu, bukan hanya perhatikan berapa banyak uang yang kamu punya, tapi Alkitab bicara perhatikan bagaimana kamu menggunakan waktu. Jadi, time is life. Orang akan menilai hidupmu dari bagaimana kamu pakai waktumu. Kalau kamu tiap hari mabok, hari ini mabok, besok mabok, lusa mabok, akhirnya orang melihat kamu adalah pemabuk. Orang akan menilai hidupmu dari apa yang kamu gunakan dengan waktumu. Hari ini malas, besok malas, lusa malas, bulan depan malas, 2 bulan lagi malas, 3 bulan lagi. Semua waktunya dia pakai malas-malasan. Dia disebut pemalas. Siapa kamu akan dilabelin berdasarkan apa yang kamu pakai dengan waktumu. Jadi, di sini kita bisa paham ya, kalau nanti baca ayat yang ke-17, Efesus 5 tadi, dikaitkan dengan apa? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saya makin sadar ya teman-teman, bahwa mengatur waktu itu sesuatu yang menjadi ciri yang penting dalam hidup Kristiani kita. Karena bagaimana kamu pakai waktumu tergantung kamu ngertinya ini sesuatu yang Tuhan kasih, Tuhan sedang berikan, atau ini sesuatu yang cuma besok masih ada lagi. Itu sangat-sangat tergantung bagaimana engkau meresponi kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu. Nah, jadi kalau hari ini kita bicara time management, kadang-kadang saya lihat agak sulit juga ya. Sebenarnya time management itu nggak terlalu tepat istilahnya. Kenapa? Kalau kita bicara waktu, uniknya gini. Dalam hal kekayaan, kalau kita mau komplain sama Tuhan, bisa juga ya, walaupun bukan sesuatu yang dianjurkan ya, karena Tuhan sudah memberikan berdasarkan kemampuan. Dalam hal kekayaan, tidak semua orang kekayaannya sama. Ada lagi yang bilang dalam hal kecantikan, kegantengan, itu beda-beda juga bang. Iya juga sih. Tapi dalam hal waktu, kita dapat yang sama. Dalam hal kekayaan, beda. Ada yang kaya, ada yang lebih kurang kaya. Dalam hal kecantikan, kegantengan, beda-beda. Dalam hal kepintaran juga beda. Ada yang daya serapnya luar biasa. Tapi dalam waktu, menarik ya. Mau kamu tua atau muda, waktunya 1 hari 24 jam. Nggak lebih, nggak kurang. Ada yang di sini dapat lebih? Saya bang, dapat 27 jam sehari. No. Jadi, kalau bicara harta, ya oke lah kita bicara manajemen harta. Karena itu beda-beda. Kalau kita bicara waktu, kadang-kadang saya jadi berpikir, apa yang mau di-manage, kan kita dapatnya sama.
yang harus kita manage bukan waktunya, tetapi sebenarnya hidup kita. Makanya saya setuju dengan kalimat ini, time management is actually life management. Karena mau kamu tua, muda, miskin, kaya, besar, kecil, berpendidikan tinggi, rendah, semua dapat 24 jam. Sama, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Karena itu belajar atur hidupmu di dalam waktu yang memang sudah paten segitu. Jadi nggak ada yang orang waktu dia ngatur waktunya tiba-tiba langsung waktunya jadi 27 jam. Nggak ada tuh. Ya. Agak beda sama investasi uang ya. Kita mungkin, kita apain nih? Kita beli produk investasi. Kita mungkin reksadana. Kita mungkin deposito. Kita mungkin invest pasar saham sekarang. Itu uang dari 5, misalnya kayak talenta ya. 5 talenta bisa jadi 10. Waktu, kamu nggak bisa bikin dia berlipat. Dia tetap 24 jam. Makanya, saya makin sadar, ini masalah hidup saya yang harus saya atur. Karena waktunya itu tetap. Nah, karena itu teman-teman, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan mewujudkan hidup yang bermakna dan berhasil adalah melakukan manajemen diri sendiri. Ayo kita manage diri kita. Ayo kita atur hidup kita. Ya. Nah, ini hal-hal yang mungkin lebih praktis. Manajemen diri adalah belajar menemukan apa yang menjadi kepedulian, apa yang menginspirasi dan hargai, serta apa yang menantang. Jadi, kalau kita tahu diri kita tahu apa yang mau kita capai, apa yang mau kita kejar, maka nanti kita akan bermain dengan waktu yang 24 jam itu. Manajemen diri adalah proses memaksimalkan pemanfaatan waktu dan talenta, sehingga setiap orang dapat mencapai tujuan-tujuan yang bermanfaat berdasarkan sistem nilai hidup yang baik dan yang benar. Dan mari kita atur semuanya. Ingat, di pusat hidup kita tetap harus Tuhan dimuliakan. Karena itu saya senang dengan gambar ini ya. Saya pikir gambar ini lebih alkitabiah daripada kita bikin gambar yang bertingkat-tingkat. Contoh, ya. Kalau semua hidup untuk kemuliaan Tuhan, maka kita atur tuh. Di pusat hidup kemuliaan Tuhan, maka bagaimana studi kita untuk kemuliaan Tuhan. Keluarga kita untuk kemuliaan Tuhan. Persahabatan kita untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan kita, rekreasi kita, olahraga kita. Semuanya kita atur dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita bisa memakai waktu yang ada. Nah, ini seimbangnya di sini. Jangan sibuk studi. Di rumah nggak peduli sama papa mama, nggak menyapa mereka dari pagi sampai malam. Memang mungkin karena studinya online di depan laptop, sampai tidak sempat punya waktu untuk ngobrol dengan orang tua, ngobrol dengan kakak adik. Nah, ini masalahnya bagaimana kita melihat semua aspek perlu dilakukan dan perlu memberi waktu. Ada orang yang main game lupa waktu. Disuruh makan nggak mau. Disuruh minum, ke toilet pun cepet-cepet lari lagi. Ada orang yang sibuk sama binge watching. Wah, ada Netflix, drama Korea, saat terus gitu ya. Banyak orang sulit mengatur hidupnya. Dia tidak memakai waktunya dengan baik. Jadi, ini beberapa tips praktis buat kita. Pentingnya, saya pakai istilah menyelamatkan waktu ya. Karena itu kunci hidup bijak dan berguna, ya memakai waktu dengan baik. Setiap orang punya waktu yang sama. Waktu kita sangat terbatas. Dan ingat selalu sifat waktu ya. Tidak bisa dihentikan, nggak ada time out. Di stopwatch kita bisa berhentiin, tapi real life jalan terus tuh waktu. Tidak bisa disimpan dan tidak bisa molor. Makanya tolong yang suka terlambat bertobat ya. Saya sejak mengerti konsep ini berjuang ya, tidak terlambat.
Kalau orang bilang, wah dia on time. Kalau saya selalu bisa jangan on time, before time. Karena kalau on time itu persis jamnya. Misalnya mulai jam 5, pas jam 5.00 dia datang, itu on time. Ya, tapi saya pikir kita mau lebih awal karena bisa persiapan, kita bisa juga siapin diri gitu ya. Waktu akan jalan terus, karena itu harus digunakan dengan optimal. Nah, sebagai penutup bagian praktis, bagaimana hidup secara bertanggung jawab dalam penggunaan waktu. Ya, tadi sebenarnya saya bilang ya, kelolalah hidupmu. Ya, tapi kalau kita pakai istilah yang orang biasa bilang ya, seperti hari ini ya, time management. Ya, penghayatan kita waktu kita manage time-nya, sebenarnya kita sedang memanage hidup kita ya. Jadi ya abang tetap pakai istilah itu. Dua hal. Kelola waktumu. Dan yang kedua, belajar disiplin dengan waktu. Bagaimana mengelola waktu? Kita lihat dulu mengelola waktu dengan cepat ya. Mengelola waktu, prinsipnya, tentukan prioritas. Dan tahu diri gitu. Saya seorang mahasiswa, maka tugas utama saya bukan nonton Netflix berseri-seri. Tidak salah nonton Netflix, tidak salah nonton film, tidak salah main game, apalagi Tuhan juga menciptakan rekreasi kok. Tapi, tahu prioritas kita apa? Itu yang harus jelas. Rencanakan waktu Anda. Pakai organizer. Atau kalau enggak bikin, sekarang kan di HP bikin reminder, ada to-do list. Hari ini apa saja yang harus saya lakukan. Kadang-kadang kita lupa. Nanti tahu-tahu udah numpuk lagi. Besok ujian 15 bab, belum dibaca satu pun. Tapi episode drama Korea, Vincenzo sudah sampai semua serinya ditonton misalnya. Tapi tugasnya nggak diingat. Nah, itu hati-hati. Lakukan sesuai perencanaan. Jadi apa yang direncanakan, jangan cuma direncanain, cuma ditulis. Atau kalau bunyi remindernya matiin gitu ya. Dan mari belajar juga evaluasi. Kalau kalian terbiasa, kenapa ya aku kok selalu rasanya kurang waktu? Lucu juga ya. Kadang-kadang kita ini ngerasa waktu kita kurang. Atau di saat-saat pandemi begini, kebanyakan waktu. Ada juga tuh. Aduh, bete banget di rumah, udah nggak tahu mau ngapain. Kenapa ya? Banyak banget waktu. Kenapa? Karena mungkin hal-hal yang kita harusnya lakukan, bisa kita manfaatkan dengan baik, tidak kita manfaatkan. Perhatikan ini, kuadran waktu. Kalau kalian melihat kuadran waktu ini, di sebelah kiri ada penting dan tidak penting. Lalu di sebelah kanan atas ada urgent, itu mendesak, dan tidak mendesak. Kalau dia penting dan mendesak, itu kuadrannya krisis. Kalau orang yang hidup dalam krisis begini, ini orang yang suka menunda-nunda, itu biasanya awet muda. Masih muda udah awet, cepat mati maksudnya. Karena selalu apa-apa, aduh udah besok ya, aduh udah besok ya, jantungan terus. Jangan besar kuadran satumu. Kalau kuadran satumu besar, kamu adalah orang yang tidak tahu kapasitasmu, kamu suka menunda-nunda. Besok ujian 17 bab, baru belajar malamnya. Itu penting dan urgent, krisis jadinya. Ada orang yang tidak penting, yang dia lakukan tidak penting, tapi urgent. Tidak penting tapi urgent. Nah, itu yang main game ya. Banyak interupsinya tuh ya. Wih, hari ini keluar nih video ini nih, atau drama ini. Nggak penting sih. Kalau kamu nggak nonton itu sekarang juga nggak apa-apa kan. Tapi rasanya urgent. Maksudnya, aduh, mesti sekarang nih. Teman-teman udah pada nonton, masa saya enggak gitu ya. Jadi itu orang-orang yang interupsi. Mau belajar, tahu-tahu diinterupsi sama drama yang ditinggalin belajarnya. Wah, itu hati-hati. Itu orang-orang yang hidup dengan interupsi. Jadi orang yang nggak punya pendirian. Tiba-tiba ada interupsi, dia ikutin. Ada yang penting dan tidak urgent. Nah, ini orang yang
hidup dalam kuadran kedua, kuadran pencegahan. Jadi sebenarnya memang kuadran ini yang harus besar ya. Ada ujian 2 minggu lagi, 17 bab. Oke, kita cicil. Jadi dia bisa tentukan prioritas. Kalau gitu sekarang nggak nonton dulu. Pagi-pagi bangun, udahlah, jangan ngecek drama Korea download dulu. Saat teduh dulu misalnya. Itu orang-orang yang tahu prioritas. Dan yang lebih gila lagi ada yang terakhir. Tidak penting, tidak urgent. Waktu luang, itu mah pemalas ya. Nah jadi untuk masalah waktu, perbesar kuadran kedua. Penting, tapi tidak urgent. Oke? Belajar tentukan prioritas. Kalau kalian ngerti cara menentukan prioritas, selalu masukkan batu besar dulu. Kalau kamu mau masukkan batu besar, masukkan dulu batunya. Baru pasirnya belakangan. Jangan pasirnya dulu udah numpuk, kamu masukin batunya. Nggak begitu. Jadi tentukan, saya belajar. Saya mesti belajar karena mau ujian 2 minggu lagi. Saya mesti kerjain tugas. Saya mesti bantu papa mama. Jadi batu besarnya dulu ditentukan. Lalu masukin pasirnya. Pasirnya tuh drama Korea, game, jalan-jalan, nongkrong. Tapi batu besarnya harus selesai dulu. Jadi kalau ada waktu, oke, saya lanjut. Saya bisa nonton drama Korea ini, saya bisa main game. Tapi jangan yang diisi main game, drama Korea, segala macam. Yang kecil-kecil, yang nggak prioritas, kayak pasir itu udah diisi, baru batunya. Numpuk, batunya nggak bisa masuk. Ya? Nah, jadi yang terakhir yang saya mau sampaikan, ini. Perlakukan waktu sebagai aset yang berharga. Beritahu dengan sopan kepada teman yang suka interupsi Anda. Lagi mau belajar, ada teman ngajak ngobrol, teleponan, ayo main game. Mesti belajar ngomong dengan sopan. Sorry ya, saya belajar dulu. Menjauhkan hal-hal yang bisa menggoda nih. HP, media elektronik. Itu kuat sekali menarik kita. Jadi mesti punya self-discipline yang baik. Istirahat secara berkala. Lakukan evaluasi. Dan usahakan hindari gaya belajar semalaman di kebut. Dan cari tempat terbaik kalau kalian studi misalnya untuk menyelesaikan tugasmu. Yang terakhir, yang masalah disiplin, saya pikir sama. Disiplin ini mulai dari kita sadar Tuhan memberikan kesempatan itu. Disiplin lahir dari dalam diri, bukan dari luar. Kalau dari luar, itu biasanya kita rasakan seperti kewajiban. Tetapi disiplin karena saya sadar, saya butuh ini. Saya sadar, saya harus bisa memberikan nilai yang terbaik dalam kuliah saya. Saya harus bisa bekerja dengan baik. Saya butuh tidur. Sehingga akhirnya kita bisa atur prioritas. Nah, itu disiplin. Mulai disiplin dalam pikiran, kemauan kita. Tidak semua yang kamu lihat di Tokopedia harus dibeli. Tidak semua yang kita pengen harus kita punya. Disiplin fisik. Yang suka tidur berjam-jam lama, jangan lupa olahraga. Punya waktu disiplin untuk dirimu, ya. Dan ini slide terakhir. Orang bodoh selalu membuang kesempatan. Orang biasa menunggu kesempatan. Tapi katanya orang pandai, dia mencari kesempatan. Tentunya kita ingat kita anak Tuhan. Kita diminta untuk bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Kiranya firman Tuhan malam hari ini, segala pembahasan wawasan yang diberikan, menolong teman-temanku untuk bisa bertanggung jawab dengan hidupmu, dengan waktu yang Tuhan berikan. Amin. Saya persilahkan kalau ada waktu untuk tanya jawab, silakan. Ya, Ab itu udah mau berdiri. Dia silakan, Ab. Mari, Ab. Soalnya udah kayak gini kan. Oke, Bang. Untuk memancing saja, Bang. Jadi Ya. akan saya mulai ya, Bang ya. Ya. Saya tertarik
tertarik sekali dengan Efesus 5 ayat 16 ini Bang, karena memang ketika saya naik CD, inilah ayat CD saya Bang. Oke. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dan kalau kita lihat kondisi, kita lihat berita di televisi atau di media sosial, memang kejahatan sepertinya tidak ada hentinya gitu Bang ya. Kemudian kalau tadi Abang artikan juga di dalam ayat Efesus 5 ayat 16 ini dengan versi NIV, rebutlah kesempatan. Artinya kalau kita melihat perkembangan teknologi sekarang, kita harus berebut kesempatan dengan dunia teknologi yang ada. Tapi kita juga tidak boleh terlena dengan teknologi yang ada yang justru membuat kita jatuh ke dalam dosa melalui teknologi yang ada itu. Betul. Nah, pertanyaan ini Bang, sesuai dengan firman Tuhan ini, bagaimana kita menyelaraskannya antara supaya kita tidak jatuh ke dalam kejahatan itu, tapi kita dapat merebut kesempatan yang ada gitu Bang. Baik. Ini Bang. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Karena dikaitkan saya pikir dengan realita yang kita alami ya. Setiap generasi punya tantangannya sendiri. Tidak bisa kita sangkali. Setiap generasi punya tantangannya sendiri. Ada yang bilang, mana di Alkitab dilarang nonton drama Korea berjam-jam. Karena memang nggak ada Alkitab bicara drama Korea. Di mana Alkitab bicara game online? Nggak ada. Tapi prinsip-prinsip ada di dalamnya. Di zaman Alkitab belum ada Instagram, belum ada Facebook, belum ada media sosial. Tetapi prinsipnya bagi saya tetap ada, baik dulu sampai hari ini bisa kita pakai, yaitu prinsip seperti tadi ya. Bagaimana kita bisa menggunakannya dengan baik, dengan bertanggung jawab, sesuai dengan waktu yang diberikan Tuhan, tanpa mengabaikan tugas-tugas utama kita. Jadi saya pikir nanti apapun bentuknya ya, nggak tahu. Dulu kan sebenarnya sebelum ada media sosial segala macam, di generasi saya kira-kira 20-30 tahun yang lalu, yang kami dikasih tahu adalah apa? Kalau khotbah begini, jangan habiskan waktu nonton televisi. Karena dulu kan televisi itu musuhnya, kasarnya gitu ya. Boleh nonton televisi, bahkan semua rumah beli televisi. Tapi dulu kalau kita sama orang tua itu ada televisi dulu yang sampai digembok ya. Nanti jam berapa baru dibuka. Nah sekarang tantangan generasi teman-teman adalah ya sosial media. Jadi kita perlu untuk dengan bijaksana menggunakan semua hal yang Tuhan berikan sebenarnya sebagai kemajuan teknologi dengan bertanggung jawab. Ingat, orang sekarang gampang sekali menggunakan smartphone-nya, tapi dari smartphone-nya juga dia jatuh. Dia nonton porno di situ, dia chat-chat mesum di situ, dia juga nonton berjam-jam gak bertanggung jawab di situ, main game di situ. Tapi kan bisa juga gadget yang sama dipakai dengan maksimal untuk melayani, untuk menjadi berkat, untuk juga belajar. Dan itu saya pikir disitulah kita harus tahu panggilan kita, identitas kita sebagai anak-anak terang. Jadi saya pikir ini bukan dibenturkan, ya udah kalau gitu kita nggak usah punya HP semua. Nggak begitu juga. Tapi bagaimana kita dengan bijaksana bertanggung jawab, tahu bahwa ini harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saya ingat ada ayat di 1 Korintus 10. Kalimat Paulus begini ya. Memang konteksnya persembahan berhala atau makanan persembahan berhala. Tapi kalimatnya yang saya terus pikirkan, Paulus mengatakan, baik engkau makan, tetapi jika engkau makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Wah, itu menarik tuh. Hal-hal yang kalau kata anak Jakarta receh gitu ya. Ya elah, makan, minum. Kalau makan untuk kemuliaan Allah, minum untuk kemuliaan Allah, maka jangan berpikir hal-hal lain juga harusnya selalu untuk kemuliaan Allah. Jadi beberapa kali kalau KKR di Jakarta, saya minta anak-anak remaja, angkat HP-mu. Pegang semua HP-nya, angkat HP-nya.
Siapa yang mau persembahkan HP-nya buat kemuliaan Tuhan? Wah, berarti buang yang porno-porno, buang di situ. Apa yang tidak penting, tidak membuat kamu makin bertumbuh, katakan, Tuhan, saya tidak mau lagi hidup di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Memang nggak gampang ya. Tapi abang percaya Tuhan berikan kuasa. Kita juga butuh komunitas teman-teman. Ada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang bisa menolong. Ada kakak-kakak rohani yang mengasihi kalian, pembina-pembina kalian. Mari serius dengan hidup kerohanian kita. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bang. Sekali lagi saya mau ingatkan untuk teman-teman yang hadir di Zoom, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kalau malu untuk bertanya secara langsung, nanti akan saya bacakan. Atau jika ingin menanyakan secara langsung, boleh untuk melambaikan tangannya melalui tombol raise hand. Nah, sekali lagi saya mau untuk teman-teman yang ada di gereja, saya yakin ini ada banyak pertanyaan. Sebenarnya saya udah menyiapkan satu halaman pertanyaan, Bang. Cuman nggak mungkin saya nanya sendiri semuanya kan. Jadi saya mau serahkan kepada teman-teman semua. Di sini saya melihat Gen ini sedang ngetik-ngetik pertanyaan ini. Kalau ada pertanyaan silakan Gen, maju ke depan. Oh nggak ada ya. Untuk berikutnya aja ya. Ya untuk yang perempuan gimana? Ada Emma udah mau maju ke depan ya, silakan. Maju-maju. Jangan malu-malu, nggak apa-apa, nggak kita sorot. Cuma paling kita tampilkan di mading aja nanti. Dian mungkin ada mau bertanyakan, Dian? Ini malu-malu semuanya Bang, sebenarnya banyak mau ditanyakan. Atau gini, siapa yang nggak mau bertanya, boleh maju. Atau siapa yang mau bertanya, saya ngampiri ke sana lah. Nggak usah maju ke depan. Saya ngampiri, ada yang mau bertanya, tidak usah maju ke depan, tapi saya menghampiri. Ya, mungkin ini saya melihat ada yang rame di sini Bang, dari GMII Pemuda-Pemudi Immanuel. Oh, ini ada sekitar 10-15 orang mungkin ini. Shalom Bu Pendeta dan teman-teman semua yang ada di sana. Ya, Shalom. Saya ingin, jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan Bu, dihidupkan aja tombol mikrofonnya. Diarahkan saya. Itu ada yang mengangkat tangan, silakan maju ke depan. Nggak ada yang angkat tangan kayaknya itu di belakang di Pemuda GMII Immanuel. Silakan jika ada yang bertanya, ditanyakan aja langsung. Ya, sebutkan namanya dulu ya yang bertanya ya. Oh, ada atau tidak ada tuh Bu Pendeta ya? Atau cuma say hello saja? Cukup jelas. Cukup jelas. Gimana Bu? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas, baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain dari GMII di Duri, ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Kemudian untuk Betty mungkin ada yang mau ditanya, Bet? Tertarik mungkin karena sudah pindah di beda pulau saat ini, ada yang mau ditanyakan gitu? Ya, silakan, untuk Bet. kita semua. Shalom. Dengar nggak ya kira-kira teman-teman? Dengar. Iya, tertarik untuk materi malam hari ini tentang manajemen waktu. Iya, kita tahu kalau misalnya kita untuk memanage suatu manajemen waktu itu kita punya tujuan, gitu kan? Saya mau tanya ke Bang Alex. Iya. Selain tujuan, motivasi apa sih Abang bisa memanage waktu lebih baik sampai saat ini? Iya. Ada motivasi yang lain atau seperti? Terima kasih. Oke. Makasih. Cukup Bang ya, langsung saja Bang. Iya. Saya pikir sih banyak motivasi yang memang juga kita miliki ya. Motivasi untuk hidup lebih efektif, untuk kita mencapai lebih banyak hal. Jadi itu motivasi-motivasi yang saya pikir sah-sah aja ya. Tetapi memang buat kita orang percaya, saya pikir motivasi yang pertama dan terutama atau yang melandasi semua itu adalah kita merindukan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan.
Tapi saya juga melihat ya, kalau kita juga belajar dari proses kan, ada pepatah bilang bahwa hasil itu tidak mengkhianati proses. Jadi dalam prosesnya ketika teman-teman belajar memilih yang benar, begitu ya. Saya soalnya punya teman dan saya lihat langsung dengan mata kepala saya karena itu teman kelompok kecil saya waktu kuliah. Di semester awal atau tahun pertama dia kuliah, itu IP-nya cuma 2,5 kali ya. Tapi kemudian dia orang yang sangat berjuang ya. Jadi waktu dia kenal Tuhan, salah satu perubahan, makanya saya lihat itu ya, kalau anak Tuhan benar-benar mengerti memakai waktu, wah itu dia langsung atur hidupnya. Dia dulu masih ngerokok, dia berhenti merokok. Waktu dia kenal Tuhan, semester 1 dia berubah. Dan termasuk dia dulu suka nongkrong. Jadi akhirnya kemudian ya nongkrongnya dia menghabiskan waktu banyak, tidak punya waktu belajar. Nah akhirnya dia mulai atur waktu. Jadi kami belajar di kelompok kecil sama-sama. Dia atur waktu dengan baik ya. Maksudnya dia atur hidupnya. Jadi dia tuh sangat, wah saya kagum lah. Disiplin bangun pagi. Disiplin untuk bisa tidurnya juga. Jadi tahu nih, kan biasanya kami gereja sama ya. Nah kalau kami gereja sama untuk bangun besok pagi bisa baik ya. Malamnya mau ada bola atau ada apa ya, dia disiplin dirinya gitu untuk membatasi sehingga jam berapa dia tidur. Dia tahu kemampuannya. Nah, jadi waktu saya tanya, apa sih motivasinya? Nah, memang dia bilang gini, dia dari keluarga yang terbatas ya, tapi dia tahu bahwa dia tetap mau berprestasi. Wah, jadi teman-teman tahu setelah dia atur waktunya dengan baik, semester berikutnya IP-nya jadi 3,9. Jadi saya lihat itu dari motivasi yang didasari kepada dia kenal Yesus, dia tahu hidupnya milik Tuhan, dia mau persembahkan yang terbaik, dia punya keterbatasan dalam hidup, dia tidak boleh kuliah lama-lama karena orang tuanya terbatas, bapaknya sudah pensiun waktu itu, jadi dia berjuang tuh. Nah jadi motivasi yang saya bilang, apapun motivasi yang lain selama itu masih dalam wadah yang baik, tapi dasar utamanya adalah pengenalan akan Tuhan membawa perubahan hidup. Nah, jadi saya pikir teman-teman coba temukan juga ya motivasi-motivasi yang baik yang bisa menolong kamu untuk ya buat yang kerja mau meningkatkan kinerja di pekerjaan. Ya, ayo belajar, beri waktu dengan baik. Yang lagi kuliah online mau bisa konsentrasi lebih bagus pagi-pagi kalau kuliah online atau belajar online. Ya mungkin kamu nggak boleh nonton drama Korea sampai jam 4:30 pagi. Nggak bisa itu. Batasin. Ya tapi bang nanti dia maju terus ya. Maju terus ya udah kita mesti punya batas. Kalau kamu mau bisa konsentrasi. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kenapa aku ngantuk? Kamu nggak bisa atur dirimu. Main game sampai jam 6 terus jam 8 sekolah. Itu gimana itu ngaturnya? Jadi jangan mencobai Tuhan ya dengan ketidakdisiplinan kita. Thank you. Baik, terima kasih Bang. Sekali lagi saya mau ingatkan teman-teman yang hadir di Zoom, jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung dibuka mikrofonnya, atau jika malu-malu silakan mengetiknya di kolom chat. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Nah, sekali lagi, saya rasa sayang sekali kalau kita tidak bertanya nih kepada Bang Alex yang sudah jauh-jauh kita undang dari Jakarta. Ya, Pak Dedi, silakan Dedi, maju. Enggak, sampai kabelnya. Perkenalkan, nama saya Dedi. Saya masih pelajar SMA. Yang mau saya tanyakan adalah ketika kita udah mengatur manajemen waktu kita dengan sedemikian rupa dan biasanya berjalan dengan lancar, namun karena beberapa alasan jadinya lingkungan kita, sekitaran kita tuh nggak mendukung untuk manajemen waktu kita ini berjalan dengan lancar. Jadi saya mau bertanya apa yang harus kita lakukan atau apa yang kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Baik. Silakan Bang, langsung saja Bang. Terima kasih Dedi, pertanyaannya sangat relevan ya dalam konteks keseharian kita. Nah saya harus katakan memang begini.
orang yang mengatur waktu, ada yang bilang cenderung kok jadi seperti kaku. Kayaknya jam segini makan, jam segini tidur, jam segini, kesannya kaku. Sehingga juga biasanya kalau ada yang mengganggu jadwalnya, dia bisa tiba-tiba jadi orang yang marah kah atau yang seperti apa. Nah, saya harus ingatkan balance-nya di sini. Makanya yang menarik, saya lebih suka pakai life management. Karena begini, kalau kita sampai mengatur waktu, itu berarti kan kita punya kesadaran bahwa waktu itu penting. Nah, tetapi waktu kita mengatur waktu kita di dalam mengatur hidup kita ini, kita pun mesti sadar teman-teman ya, ingat, mesti sadar bahwa kita mesti memberi tempat kepada hal-hal yang tidak terduga. Jadi, mungkin yang saya maksud, saya bisa katakan tadi ya, itu hal-hal yang tidak terduga tadi mungkin yang dialami Dedi. Nah, cuma memang kalau itu tidak terduganya sering-sering, jadinya kan terduga juga. Misalnya hari ini, kamu udah terduga nih, jam segini biasanya rumah rame. Mau belajar, susah. Besok, jam segitu rame lagi. Jadi itu kan sudah terduga sebenarnya. Tapi yang tidak terduga itu tiba-tiba, bapak sakit, mama sakit, terus tolong dulu beli obat ke apotik. Jangan bilang, maaf, ini jam belajar saya. Dalam nama Yesus pergi kalian semua. Nggak bisa. Hal-hal seperti itu, kita mesti buka celah. Ingat, kita yang ngatur jadwal. Bukan jadwal yang ngatur kita. Nah, mungkin kalau saya boleh tanya nanti sama Dedi, apa sih yang menurutmu hal-hal yang tidak terduga itu? Kalau itu ternyata terulang-terulang, seringkali terulang, itu berarti sudah terduga. Kamu harus cari celahnya. Saya dulu sadar betul karena rumah kami terbatas, saya tidur dengan kakak saya waktu masih SD ya. Nah, saya waktu itu belajar juga. Kakak saya kalau belajar harus pakai radio sambil dengar musik. Nah, saya tipe yang kalau belajar mesti kayak kuburan, sunyi sepi. Jadi kalau ada suara, saya malah nggak bisa masuk pelajaran. Nah, tapi kami harus tidur di satu kamar. Nah, gimana? Saya mesti ngakalin. Nah, ini yang maksudnya, kita sedapat mungkin kalau itu masih terduga, kita bisa atur. Jadi akhirnya saya balik. Saya tidur dulu, baru bangun. Kalau kakak saya sampai malam dia belajarnya. Tapi saya biasanya tidur dulu malam, paginya saya bangun. Karena saya punya kebiasaan tenang. Jadi kita yang paling tahu. Jadi poin saya adalah begini, jangan sampai kita salahkan kondisi. Habis ini rumah saya kok nggak ada tempat tinggal buat saya, nggak ada kamar sendiri. Nah itu kan, kalau seperti itu saya pikir, ya nggak semua hal bisa kita atasi. Jadi coba perhatikan hal-hal yang kau katakan tidak terduga. Betulkah tidak terduga? Kalau memang tidak terduga, maka fleksibel lah. Jangan terlalu kaku. Tapi kalau itu terjadi berulang-ulang, berarti terduga. Pelajari polanya, ambil jalan tengahnya. Kira-kira begitu. Baik. Pada yang perempuan ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Soalnya kalau nggak bertanya ada daftar antrian pertanyaan ini. Ada? Oke, masih belum bang. Saya masih pancing lagi bang. Ada pesan yang masuk bang ke saya. Ada yang pertanyaannya seperti ini. Ya. Dari Jonathan Theophanus. Bagaimana menentukan skala prioritas dalam memaksimalkan waktu antara pelayanan dan studi? Persis bang. Jelas bang ya? Ya. Menentukan skala prioritasnya. Oke, silakan bang. Nah ini sebenarnya ada pelatihan khusus lah ya. Tapi mungkin yang saya harus katakan tadi ya, saya tidak terlalu setuju pola prioritas yang berurutan tangga. Karena bagi saya pola tangga itu sebenarnya kurang pas dengan realita Alkitab. Jadi misalnya gini, Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, studiku nomor 3. Nah, itu dalam realita hidup nggak begitu polanya. Saya lebih setuju pola tadi, roda, lingkaran di mana semuanya pusat konsentrasinya pada Kristus, pada kemuliaan Tuhan. Nah, jadi cara berpikirnya dari situ pun bisa beda. Ya,
ya saya kasih contoh beginilah ya. Kalau misalnya kalian melihat hidupmu itu, karena gini, kalau kita bicara prioritas, saya pikir Tuhan itu juga bukan Tuhan yang jealous ya. Dalam arti jealousnya bukan begini. Allah memang Allah yang cemburu kalau berkaitan dengan kekudusannya. Tapi kadang-kadang kita suka melihatnya gini. Kalau kita taruh ini nomor 1, padahal harusnya Tuhan di situ, nanti Tuhan cemburu. Kalau studi kita jadi nomor 1, nanti kemudian Tuhan membuat studi kita jadi turun rankingnya supaya kita menempatkan dia nomor 1. Bukan begitu cara melihatnya. Polanya adalah tempatkan Tuhan di pusat hidup dan semua studimu bagi kemuliaan Tuhan. Jadi prioritasnya, nah ini sebenarnya kalau dalam teori prioritas kita orang Kristen cuma satu, memuliakan Tuhan. Jadi ketika terjadi benturan, sebenarnya itu bukan benturan prioritas. Jadi gini, studi saya memuliakan Tuhan, keluarga saya demi memuliakan Tuhan, main game saya demi memuliakan Tuhan. Jadi bukan berarti saya tidak, karena dia nomor berapa maka nggak boleh main game. Bukan begitu cara pikirnya. Jadi kalau terjadi benturan prioritas, sebenarnya tinggal kita ngatur waktunya. Nah, di sini saya melihat kadang-kadang kita suka berpikir balance. Studi 50%, pelayanan 50%. Tidak demikian menurut saya. Dalam pengalaman hidup, tidak selamanya balance itu harus sama kuantitasnya. Enggak. Contoh, kalau besok ujian misalnya, atau besok ulangan, ya maka mungkin kita akan mengecilkan balance-nya, di mana studi jadi 90%, pelayanan mungkin 10%. Dalam arti, sorry ya, saya nggak bisa bantu banyak, minggu ini saya cuma bantu bikin PPT ya. Itu dalam tanggung jawab kita kepada studi kita yang juga harus untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ketika hari Minggu, maka kita harus mengatakan mungkin ya, karena ini memang bagian yang harus kita kerjakan, maka dalam kaitan pelayanan bisa kemudian hari Minggu itu 90% pelayanannya. Jadi jangan melihat balance itu mesti sama. 3 jam studi, 3 jam pelayanan. Bukan begitu cara lihatnya. Nah, kira-kira jawaban singkatnya begitu. Baik, Bang. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Sebenarnya Bang udah ada menyinggung juga. Boleh. Tapi saya tetap sampaikan pertanyaannya dari Bravo. Bang, saya mau nanya nih, bagaimana cara kita memanfaatkan waktu untuk kemuliaan Tuhan? Nah, tadi Bang udah singgung itu. Itu pertanyaannya, Bang. Nah, memang menarik ya kalau saya pakai pendekatan semua buat kemuliaan Tuhan, maka pikirkan begini. Apa artinya keluarga saya atau waktu untuk keluarga memuliakan Tuhan? Nah, berarti saya harus juga melihat relasi-relasi di dalam keluarga saya. Bagaimana relasi dengan orang tua, relasi dengan saudara. Jadi, akhirnya kita bisa kasih waktu tuh. Jadi, untuk kemuliaan Tuhan bukan berarti semuanya jadi rohani, enggak. Saya sadar betul kalau sudah mulai tanda kutip ya, stres dengan banyak persiapan dan segala macam, saya berhenti dulu, saya main game. Emang kenapa main game? Main game itu kan relax. Cara, ya mungkin saya bukan gamer lah ya, saya paling main game yang game-game simple-simple yang untuk mengalihkan aja, untuk refresh lagi. Kadang-kadang kalau saya refreshnya memang paling gampang tidur. Jadi, waktu luang pun untuk kemuliaan Tuhan, maksudnya, kira-kira dalam situasi ini, apa yang Tuhan mau kamu pakai untuk relasi dengan keluarga, relasi dengan... Nah, saya cerita sedikit ya, ketika waktu almarhum papa saya masih hidup, tapi kan 4 tahun terakhir dia ngalamin demensia. Nah, saya tinggal sama papa dan mama, dan dia ngalamin demensia tuh, jadi sebenarnya dia nggak bisa ingat banyak hal. Jadi ngomongnya juga kadang ngawur gitu. Nah, tapi concern saya waktu itu adalah sama mama saya. Karena mama saya
ya bayangkan ya, yang sehari-hari nemenin papa saya, tapi nggak nyambung ngomongnya. Karena papa udah nggak bisa ingat banyak. Jadi, waktu saya pikir bagaimana untuk kemuliaan Tuhan, akhirnya saya pikir gitu, gimana caranya setiap pulang, walaupun saya pelayanan sampai malam gitu ya, pulang saya akan kasih waktu ngobrol sama mama saya. Karena itu cara saya untuk menolong dia juga ya, seharian dia nggak bisa ngobrol sama papa saya, harus merawat. Dan ya saya jadi memberi waktu itu. Dan dalam pergumulan saya pikir selalu saya akan siapkan misalnya 10-15 menit untuk duduk dulu. Jadi nggak langsung masuk kamar, capek nih langsung mau tidur. Nah itu bagian yang saya gumulkan untuk saya berikan waktu. Dan memang pengorbanannya ya saya kadang capek, tapi ya saya tetap duduk di situ. Kalaupun dia tidak bicara ya nggak apa-apa, tapi kalau dia mau ngobrol, saya ada untuk dia. Nah saya nggak tahu teman-teman punya pergumulan masing-masing, keluargamu seperti apa. Kamu mungkin punya pergumulan dengan gimana caramu untuk rilis kalau lagi banyak tugas atau apa. Apa kamu main game atau nonton atau apa. Tapi semua itu harus diatur dengan baik supaya tidak ada yang terbengkalai. Nah, saya pikir itu cara yang perlu kita pikirkan ya. Oke, baik. Sekali lagi saya mau bertanya untuk teman-teman yang ada di Zoom, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan mengirim chat. Atau dari teman-teman yang ada di gereja masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Dari Immanuel, apakah ada yang ingin bertanya? Ada lagi? Ada di chat. Ya, di chat saya ada pertanyaan, Pak. Sebentar, maksudnya sebelum saya masuk ke chat, saya ingin tanyakan lagi. Oh, oke. Ini dari Immanuel soalnya. Yang di Oke, chat. kalau ada saya akan bacakan yang ada di kolom chat. Shalom, kami dari Pemuda GMI Immanuel ingin bertanya. Bisa atau tidak kita mengimbangi waktu jasmani dengan rohani? Dan tolong jelaskan bagaimana agar kita bisa mengimbangi waktu tersebut. Terima kasih. Antara jasmani dan rohani, Pak. Silakan, Pak. Manusia diciptakan Tuhan bukan hanya punya jasmani, tapi ada rohaninya. Ada roh. Dan manusia bukan hanya roh saja, tapi juga ada jasmaninya. Jadi saya pikir keseimbangannya tetap penting di situ. Jadi, ya seperti yang Abang bilang tadi ya, kapan mesti tidur, karena itu kebutuhan jasmani, tidurlah. Kapan mesti makan, makanlah. Jadi makanya kalau ada anak-anak yang karena main game, lupa makan, termasuk, maaf ya, karena sibuk kerja, lupa makan, karena sibuk belajar, lupa makan, nggak, apa istilahnya, tidak teratur makannya. Bagi saya, kamu mengabaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk menjaga kita punya fisik, jasmani, dan rohani. Jadi termasuk, coba berikan waktu ya. Setiap hari waktu cukup untuk istirahat. Menurut teori waktu, 24 jam itu dibagi 3. Dibagi 3. 8 jam tidur atau istirahat. Nggak selamanya mesti tidur ya. Karena juga ada orang yang nggak bisa sampai 8 jam ya. Tapi teorinya 8 jam istirahat, 8 jam kerja. Makanya lihat, di mana-mana kerja itu 8 jam. Coba abang kakak yang sudah kerja juga, begitu kamu lewat 8 jam lembur namanya ya. Tapi itu semua 8 jam. 8 jam kerja, kalau kalian siswa mungkin tanda kutip 8 jam belajar di sekolah, 8 jam istirahat, dan 8 jam waktu luang. Itu dalam bahasa Inggris dipakai leisure time. Nah, jadi realitanya adalah pakai juga tuh 8 jam yang bukan kerja dan bukan tidur. Itu ngapain? Ya itu bisa kita isi. Nonton, ngobrol. Jadi memang kalau saya bawakan training untuk ini ya, yang membagi waktu yang detail begitu ya, kita mesti pikirkan mau pakai apa tuh 8 jam. 8 jam ini yang leisure time namanya ya. Nah, leisure time ini misalnya melakukan hobi. Ya, ada kayak misalnya ada temen nih ya, lagi pandemi gini, dia suka masak tuh. Nah, ada yang suka masak, ada yang suka berkebun. Terus dalam 8 jam ini, di mana olahraganya?
Karena kan yang 8 jam tadi ada yang istirahat, ada 8 jam kerja, gimana olahraganya? Nah, keseimbangannya teman-teman harus lihat di situ. Jadi hati-hati kalau kita mengabaikan, karena begini loh, tubuh kita jasmani rohani ini menyatu. Kadang-kadang kalau kita pikir ya, hanya rohaninya saja, kita lupa bahwa jasmaninya butuh juga istirahat. Makanya ada begini ya, kalau pagi-pagi habis nonton bola tadi malam di gereja ngantuk, jangan salahkan Tuhan. Rohku menyala-nyala tapi kok aku ngantuk, ya kamu butuhnya tidur. Jadi itu yang perlu kita seimbangkan. Makanya kalau mau ibadah, ayo siapkan tidur yang terbaik bagi saya, supaya besoknya melek gitu ya. Mau kuliah, ya siapkan tidur yang terbaik. Ya kadang-kadang kan kita merasa kuliah nggak terlalu penting. Ini dramanya nih kalau nggak download sekarang, nanti besok udah dihapus sama telegramnya gitu-gitu. Kadang-kadang kita jadi begitu gampangnya terdistraksi, melupakan tugas utama. Mungkin itu ya. Baik Bang, saya pikir udah cukup sekian, sudah Baik. cukup banyak pertanyaan karena waktu kita juga sudah mau jam 9. Wah, Saya mau kasih waktu untuk Abang untuk menyampaikan conclusion atau kesimpulannya Bang sedikit Bang. Iya. Habis itu langsung ditutup dengan doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bang, silakan Bang. Iya, saya bersyukur malam ini boleh sharing dengan teman-teman. Bapak Ibu juga sekalian sadar betul ini bukan perjuangan teman-teman saja. Ini juga perjuangan saya ya. Saya juga belajar untuk atur waktu dengan baik karena sadar betul bahwa banyak distraksi dalam hidup. Jadi kadang mesti disiplin ya, termasuk misalnya disiplin penggunaan alat-alat elektronik. Saya pelajari ya, belajar melihat pola tubuh saya. Kadang-kadang kenapa saya bisa terbangun ya? Kenapa saya kok susah tidur malam-malam? Karena pegang HP terus. Dan kalau pegang HP itu selalu ada yang dilihat terus, ada yang dilihat, lama-lama nggak tidur. Jadi waktu menyadari, akhirnya saya sadar, oke, berarti taruh HP, matikan, nggak ada upaya untuk melihat. Nah, saya nggak tahu teman-teman, temukan pola hidupmu dengan baik supaya akhirnya kamu maksimal di dalam mempergunakan waktu yang Tuhan berikan. Ingatlah, satu waktu kelak Tuhan akan bertanya, apa yang kau pakai dengan waktu yang kuberikan kepadamu? Dan biarlah kita boleh berkata, Tuhan, aku berjuang memakainya bagi kemuliaan-Mu. Kiranya ini boleh jadi berkat buat teman-teman sekalian. Dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sebagaimana Engkau berjanji, Engkau pasti datang kedua kali. Dan sama seperti perumpamaan tentang talenta, Tuhan juga akan datang dan bertanya apa yang kami pakai dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan. Biarlah kami tidak menjadi malu ketika didapati bahwa kami tidak menggunakan waktu itu dengan baik. Tetapi biarlah kami boleh berkata di hadapan Tuhan, terima kasih. Waktu yang kau berikan, aku pakai untuk memuliakan-Mu, melayani sesama, dan juga membangun diriku dalam hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, agar kiranya malam ini kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ini doa kerinduan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known.